warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 6 dengan materi Sistem Pencernaan Manusia. Pada kesempatan ini, saya bersama teman-teman kelompok akan membawakan materi tersebut dengan tujuan memenuhi tugas ujian akhir semester dengan dosen pengampu Pak Ahmad Yani, SPD, MSc. Dengan saya Nur Anismi Masalaot, NIM 2422411783. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu Sistem Pencernaan Manusia. Sistem pencernaan manusia terdiri atas organ-organ yang berfungsi untuk mengelola makanan sehingga nutrisinya dapat diserap tubuh. Proses pencernaan pada manusia dibedakan menjadi dua jenis, yaitu proses mekanik dan kimiawi atau enzimatis. Pencernaan mekanik yaitu proses mengubah bentuk dan ukuran makanan, misalnya punya makanan dengan gigi. Pencernaan kimiawi yaitu proses mengubah zat makanan menjadi senyawa yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Berikut fungsi sistem pencernaan manusia. Fungsi utama sistem pencernaan yakni membantu suplai nutrisi ke dalam tubuh yang diperoleh dari asupan makanan atau minuman sehari-hari yang dikonsumsi. Nutrisi yang diambil dari makanan nantinya dapat memaksimalkan kinerja tubuh secara menyeluruh, mulai dari memperbaiki sel-sel, regenerasi kulit, hingga sumber energi tubuh. Tak hanya itu, dengan sistem pencernaan ini manusia bisa membuang zat-zat berbahaya atau limbah yang sudah tidak dapat diperlukan tubuh dalam bentuk fases. Perkenalkan, nama saya Aditya Mulawarman dengan NIM 2422411798, organ sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia melibatkan berbagai macam organ-organ di dalam tubuh yang dimulai dari mulut hingga anus. Berikut organ pencernaan manusia dan masing-masing fungsinya. Yang pertama, mulut. Di dalam mulut manusia tersusun atas gigi, lidah, air liur, dan kelenjar ludah yang berfungsi menjalankan proses mekanik dan kimiawi dari makanan supaya bisa masuk ke pencernaan. Yang kedua, gigi. Gigi memiliki fungsi memotong, menggoyak, dan menggiling makanan menjadi partikel yang kecil. Yang ketiga, lidah. Lidah memiliki peran mengatur letak makanan di dalam mulut serta mengecap rasa makanan. Yang keempat, kelenjar ludah. Ada 3 kelenjar ludah pada rongga mulut. Ketiga kelenjar ludah tersebut menghasilkan ludah setiap harinya sekitar 1-2,5 liter ludah. Kandungan ludah pada manusia adalah air, mucus, enzim amilase, zat antibakteri, dan lain-lain. Fungsi ludah adalah melumasi rongga mulut serta mencerna karbohidrat menjadi diskarida. 2. Kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan adalah saluran penghubung antara mulut dan lambung. Di kerongkongan ini, semua minuman atau makanan yang sudah dikunyah akan melaju menuju lambung. 3. Lambung atau ventriculus. Lambung adalah kantung yang terletak di rongga perut sebelah kiri. Lambung berfungsi memecah makanan agar berubah menjadi seperti bubur. Lambung dapat menampung makanan 1 liter hingga mencapai 2 liter. Dinding lambung disusun oleh otot-otot polos yang berfungsi mengerus makanan secara mekanik melalui kontraksi otot-otot tersebut. Di dalam lambung, makanan akan bercampur dengan zat asam dan enzim. Selain pencernaan mekanik, pada lambung terjadi pencernaan kimiawi dengan bantuan senyawa kimia yang dihasilkan lambung. Senyawa kimiawi yang dihasilkan lambung adalah senyawa kimia fungsi. Asam HCl mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin sebagai disinfektan serta merangsang pengeluaran hormon sekretin dan kolesistokinin pada usus halus. Lipase memecahkan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Namun, lipase yang dihasilkan sangat sedikit. Renin menghadapkan protein pada susu atau kasein dari air susu atau ASI hanya dimiliki oleh bayi. Mukus melindungi dinding lambung dari kerusakan akibat asam HCl. Hasil pengerusan
penggerusan makanan di lambung secara mekanik dan kimiawi akan menjadi makanan menjadi bubur yang disebut bubur kim. 4. Usus halus. Usus halus merupakan kelanjutan dari lambung. Usus halus memiliki panjang sekitar 6-8 meter. Usus halus berbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum 25 cm, jejunum 2,5 meter, serta ileum 3,6 meter. Pada usus halus, hanya terjadi pencernaan secara kimiawi saja dengan bantuan senyawa kimia yang dihasilkan oleh usus halus serta senyawa kimia dari kelenjar pankreas yang dilepaskan ke usus halus. Senyawa yang dihasilkan oleh usus halus adalah disankridase, menguraikan disankrida menjadi monoksakrida. Erepsinogen, erepsin yang belum aktif akan diubah menjadi erepsin. Erepsin mengubah pepton menjadi asam amino. Hormon sekretin merangsang kelenjar pankreas mengeluarkan senyawa kimia yang dihasilkan ke usus halus. Hormon CCK atau koleksitokinin merangsang hati untuk mengeluarkan cairan empedu ke dalam usus halus. Selain itu, senyawa kimia yang dihasilkan kelenjar pankreas adalah yang pertama, bicarbodat menetralkan suasana asam dari makanan yang berasal dari lambung. Yang kedua, enterokinase mengaktifkan erepsinogen menjadi erepsin serta mengaktifkan tripsinogen menjadi tripsin. Tripsin mengubah pepton menjadi asam amino. Amilase mengubah amino menjadi disakarida. Yang keempat, lipase mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Tripisinogen yang belum aktif. Kimotristin mengubah reptone menjadi asam amino. Nuklease menguraikan nukleotida menjadi nukleosida dan gugus fosfat. Hormon insulin menurunkan kadar gula dalam darah sampai menjadi kadar normal. Yang terakhir, hormon glukagon menaikkan kadar gula darah sampai menjadi kadar normal. Saya Anggreni Katoda, NIM 2422411786. Pencernaan makanan secara kimiawi pada usus halus terjadi pada suasana basah. Prosesnya sebagai berikut. A. Makanan yang berasal dari lambung dan bersuasana asam akan dinetralkan oleh bikarbonat dan pencetras. B. Makanan yang kini berada di usus halus kemudian dicerna sesuai kandungan zatnya. C. Makanan dari kelompok protein setelah di lambung dicerna menjadi pepton. D. Makanan dari kelompok lemak pertama-tama akan dilarutkan, dimultiplikasi oleh cairan empedu yang dihasilkan hati menjadi butiran-butiran lemak. 5. Usus besar atau kolon. Usus besar mempunyai panjang 5-6 meter yang terdiri dari atas 3 bagian, yaitu cecum, kolon, dan rektum. Sisa makanan yang tidak diserap di usus halus secara perlahan bergerak menuju usus besar dan menjadi fases. Usus ini adalah bagian terakhir atau ujung dari sistem pencernaan usus. Usus besar dibagi menjadi 3 daerah, yaitu kolon ascenden, kolon transversum, dan kolon descenden. Anus adalah lubang tempat saluran pencernaan berakhir yang menjadi jalan keluarnya fase dari dalam tubuh. Apabila fase telah siap dapat dibuang, maka otot asing atau aturan pembukaan dan Baik, yang berikut gangguan sistem pencernaan. Yang pertama, gastritis, yaitu peradangan pada dinding lambung. Yang kedua, gastroesophageal reflux disease atau disebut GERD.
yaitu naiknya asam lambung ke kerongkongan. Yang ketiga, ulkus, yaitu luka yang terbentuk pada dinding lambung atau usus halus. Yang keempat, konstipasi, yaitu kesulitan buang air besar. Yang kelima, diare, yaitu fase yang encer karena distrasi. Yang keenam dan terakhir, appendicitis, yaitu pandangan pada umbai cacing.